saya membaca kaki 0 ini sebagai input ya, pin mode 0 input nih. Ketika high looping aja di sini ya. Jadi dia belum sempat ke sini, belum sempat ke loop karena dia looping looping nggak ada kerjaannya ya. Berhenti di sini ya programnya. Tapi ketika ini low, lepas kan dia dari while-nya ini. Setelah lepas dari setup ini ya kemana? Ya ke loop ini dia menjalankan program lampu berjalan ini tadi. Baru ini programnya normal. Bisa dipahami? Izin bertanya, Pak. Iya. Untuk yang resistor yang tombol itu kan arahnya ke 5 volt, Pak. Sedangkan yang di atas kan ke ground, Pak. Atau emang Mm-mm. setting gitu ya, Pak? Iya. Dia kan membatasi arus ya. Dia bisa terhubung ke Oh, 5 volt atau VCC atau positif. Bisa juga ke ground. Nggak masalah dia di mana. Ini untuk membatasi arus yang ke kakinya ini. Karena kalau langsung dikasih VCC, dia sering rusak ya. Jadi harus dibatasi ini. VCC itu arus 5 volt ini kalau langsung dihubungkan ke sini seperti digerojok apa ya? Arus yang besar gitu loh. Rusak, bisa cepat rusak ya. Jadi dikasih ini. Yang dibutuhkan kan logiknya aja, tegangannya, high atau low, bukan arusnya. Arus tuh LED ini butuh arus ini. Tapi kalau input ini logiknya ya, high atau low saja. Jadi sebaiknya emang diberi R ini, jangan langsung VCC ke sini ya. Nanti waktu ditekan ground, VCC nyambung ke ground konslet ya, rusak udah apa? Kalau pakai USB ya bisa rusak USB-nya. Hati-hati. Seperti ngonsletkan ini. Jadi ini membatasi arus sekali lagi. Resistor ini dari VCC ya. Kan tegangannya kan maksimalnya sudah 5 volt di sini, nggak mungkin naik. Arusnya yang bisa kecil, bisa besar. Kalau nggak ada R-nya ini ya terlalu besar ya yang ke kakinya Arduino ini. Jadi ini ya 1K lah biasanya eh, nilai paling kan ya untuk LED dan Arduino itu biasanya 1K ini. Resistan 1K. Gitu ya. Mungkin saya juga heran di beberapa contoh itu R-nya itu masangnya kayak yang di ini saya tadi ya di slide saya itu saya ngopi dari Tinkercad sebenarnya, tapi saya kurang srek dengan rangkaiannya, makanya saya bingung. Karena sering rusak ya kalau seperti itu. Ya itu dari pengalaman saja sih. Kalau salah buat ini ya jalan-jalan tapi nggak awet ya komponennya. Ya kalau kita pakai modul aja ya paling aman, beli modul jadi itu aman biasanya, bukan kita yang merakit sendiri satu-satu gini ya. Nah, kalau sudah pengalamannya sudah banyak mungkin berani ya merakit modul sendiri, tidak beli jadi.
Gitu kira-kira. Ini untuk mengamankan kakinya ini, mengurangi arus dari 5 volt nih ya ke sana. Juga mencegah konslet. Kalau pas ditekan ini kan nyambung ke ground ya. Kalau nggak ada R-nya plus langsung ke ground konslet. Gitu kira-kira. Ada lagi? Kalau dari sisi program bisa dipahami ini ya, kira-kira. Saya copy aja mungkin. Tapi ada sih di Tinkercad-nya nanti. Ya, ini untuk tombol start ya. Ini artinya kalau seperti ini, tombolnya ini untuk tombol start. Karena sebelum kita tekan itu looping aja di sini, nggak ngapa-ngapain ya. Tapi begitu kita tekan jadi low, lepas dia dari while, langsung dari setup, lalu langsung ke loop ini. Ya, ini belum menyala karena dia tertahan di sini ya. Ini high ini 5 volt. Baik, begitu ini saya tekan jadi low. Meskipun saya lepas, dia sudah lepas dari setup ini sehingga dia looping di loop. Lalu bagaimana untuk menghentikan ini pakai ini juga? Bisa nggak kira-kira? Ada yang punya ide? Kalau ini saya tekan ini berhenti atau mati semua? Ya di loopnya ini kita cegat ya apa? Ini kita baca. Boleh pakai ini ya. Di sini aja mungkin. Atau di bawah sendiri aja biar dia nyala. Harus di stop dulu. Ini pakai F dulu, F digital rate. Karena ini high, ini low ya, harus dicek ketika low dia misalnya ketika ditekan ini apa mati semua ya. Tapi ketika dilepas nyala lagi gitu biar enggak ini LED-nya dinyalakan tapi nomor lampunya dibuat salah ya. Nomor lampunya ini dibuat 9. 9 kan enggak dipakai ya, yang dinyalakan 9. Maka semuanya akan dimatikan ya. Dia akan berhenti di sini. Hanya ini ada delay-nya, jadi sekitar 1 detik baru terdeteksi ya ininya. Ini saya start. Lalu coba saya matikan. Oh, masih jalan ini. Oh, saya pakai F ya, saya stop dulu. Di dalamnya pakai while biar enggak ini ya.
while-nya tapi low. Jadi selama saya tekan ini, jadi di dalam F lalu while ya, di looping aja dia di dalam, tidak keluar dari F-nya ini. Start. Lalu saya tahan ya, udah. Selama ini saya tahan 0 volt ya, dia terperangkap ya di while baris 47 itu. Karena low, dia looping aja di situ. Kalau ini saya lepas, dia jalan lagi. Jadi begitu input dan output digital ya. Input pun bisa banyak, ini tidak hanya satu. Misalkan untuk nyeting maksimal minimal ya. Suhu, mau mengontrol suhu minimal 20 derajat, maksimal 25 misalkan ya. Kita butuh beberapa push button ini biasanya. Tidak hanya satu. Kalau satu ini kan hanya untuk start stop aja ya, untuk contoh aja. Cara menggunakan sebagai input. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin, ada yang belum jelas. Tidak ada, kita lanjutkan dengan LCD sekarang ya, LCD. Ya caranya ini kita balik ke ini ya, ini ada icon Tinkercad ini, kita klik, kita akan balik ke home, tapi ini tersimpan ya nanti, jangan khawatir. Bisa juga diekspor ini mungkin ya, saya belum pernah nyoba-nyoba semua ya fiturnya. Ini saya mau bikin project baru, ini saya ke home, klik ini ya, icon Tinkercad-nya, ke dashboard. Nah ini saya input output tadi ini loh tersimpan di sini. Hanya ini nggak bisa kita ubah, meskipun kita bisa lihat kodenya ya. Kodenya itu di mana ya? Ini ya simulate nih. Simulasinya. Nah, kodenya ada di sini, masih ada. Tapi kita nggak bisa mengubah lagi kayaknya kalau sudah di sini. Nah, ini saya ngetik nggak bisa. Masih bisa kita jalankan. Masih bisa. Gitu, jadi jangan khawatir hilang, ini masih ada. Lalu kita buat new circuit lagi ya. Yang LCD. LCD ini agak lama, jadi kita, tapi ada template-nya, ini ada Arduino ya. Kita cari yang LCD, mana LCD, saya ingat saya ada, oh ini ya, ini LCD ini. Nggak usah ngerakit. Agak berat karena banyak ini. Jadi ini ada template-nya untuk LCD ya, kaki
Ini ke sini semua sudah disambungkan, karena kalau kita buat lama ini ya. Ini untuk mengatur apa ini kaki tengahnya ini